sudah pada datang di acara bonusnya series Skandal 3 Final and Sexiest. Dan kita bertiga ini memerankan Skandal season 3. Saya Jampil berperan sebagai Prince. Saya Sasutari berperan sebagai Nadia. Kalau untuk masalah cerita, Skandal adalah sebuah cerita yang menunjukkan tentang dunia malam, hiburan, dan mulai dari yang legal sampai ilegal ada semua. Tapi yang jelas di sini kita ingin memberikan sebuah hiburan buat teman-teman pencinta video, terutama seri-serinya video. Dan ini kan yang ketiga, dan saya yakin pasti pencinta video udah tahu Skandal seperti apa. Hadir lagi dengan rasa yang baru, dengan karakter yang baru, ada Al Ghazali dan juga Sasa. Mudah-mudahan bisa menjadi tontonan yang menjadi buat perbedaannya udah pasti. Perbedaannya sekarang ada Al sama Sasa yang satu dua nggak ada. Terus ceritanya kita berganti, sekarang lebih ke Sasa yang berperan sebagai polisi penyamar untuk melakukan investigasi tentang bisnis yang saya kerjakan. Dan juga di sana ada Al, dia sebagai adik saya. Cerita lebih lanjutnya, aku datang Jakarta untuk Prince dan mulai dengan dia ini di situ baru bisa kira dia apa ada pengalamannya pasti karena memang polisi beneran gitu, karena pemain-pemain yang lain yang mendukung di Skandal 3 ini polisi-polisinya diambil langsung memang dari kepolisian gitu. Jadi nanyanya langsung sih. kalau untuk kemudian kisah sendiri ini mungkin sebelum habis pertama kali atau sebelum-sebelumnya pernah kan ada juga kalau ini kebetulan pertama kali ya kalau megang senjata, dan di Skandal 3 ini memang disediakan workshop selama 3 hari, tapi hanya untuk perkenalan, untuk megang senjatanya, placementnya, taruh tangannya di mana gitu, terus cara bikin gimana, terus ada gaya ciri khas Nadia yang sebagai kepolisian, dia hanya begini ngikutin aturannya. Tapi kalau Al kan memang dia ceritanya mafia di sini, jadi gayanya dia lebih unik lagi gitu, pistolnya nyamping, perkenalan pegangan senjata dan placement Sasa. Tapi kan di sini banyak adegan yang berani ya saya. Apa sih pertimbangan Sasa akhirnya mengambil tawaran di Skandal 3 Sa? Karena awalnya tuh memang bukan Busonya tuh udah pernah bilang bahwa dia nggak mungkin menyajikan sesuatu yang jijik dan terlalu vulgar yang bagaimana gitu. Dia janji untuk bikin ini classy, elegan, terus berkelas dan juga art gitu. Jadi bukan hanya seksi-seksian aja dan adegan senonoh yang yang cheesy atau gimana, tapi memang ada art. meyakinkan keluarga gimana? Isinya baik-baik aja, nggak ada bagian yang Meyakinin keluarganya sebenarnya nekat sih awalnya, soalnya sempat nggak disetujuin gitu untuk ngambil series ini. Cuman ketika udah ngobrol sama produsernya, dan produsernya juga ngobrol langsung sama orang tua aku, bilang bahwa ya memang di Skandal 3 ini yang kita suguhin tuh bukan cuma romansanya aja kok, bukan cuma seksi-seksiannya aja kok, tapi Sasa juga akan dapat tantangan, yaitu actionnya. Terus udah gitu dari segi acting juga seperti yang aku jelasin tadi gitu, pada saat interview kayak layernya banyak banget Nadia ini. Jadi menurut aku sebagai seorang aktor atau pemain kayak dikasih tantangan kayak gini yang layernya banyak itu, menurut aku enak banget ya Bang, maksudnya bisa belajar gitu. Apalagi pemain-pemainnya itu luar biasa, ada Mas Nugi, ada Mas Rosa sebagai ayah saya, ada Bang Ibnu Jamil, maksudnya semua
sembari bermain di sini sembari belajar juga gitu, tukar ilmu. Dan apalagi ngelihat senior bermain tuh kayak apa ya, suatu kebanggaan. Tadi juga di preskon Sasa sempat Oh ya. Ya standarnya kecantikan Indonesia sih sebenarnya sekarang udah mulai terbuka ya. Gak melulu hanya perempuan yang berkulit putih dan berambut panjang lurus yang bisa mendapatkan kesempatan emas, tapi ya semua wanita yang ada ya berhak untuk mendapatkan kesempatan bagus. Aku sih senang banget ya sebagai perempuan bisa dipilih menjadi Nadia ini, apa ya, priceless lah buat aku dan such an honor gitu, karena kesempatan ini mungkin bisa jadi nggak datang 2 kali tapi bisa jadi datang terus-terusan gitu. Makanya dengan adanya kesempatan ini aku pergunakan sebaik mungkin, dan semoga perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin kayak aku tone kulitnya gelap atau rambutnya keriting nggak harus ngerasa insecure dan gak usah takut bermimpi, karena semua itu diawalin dari mimpi. Sasa. Oh iya, bersyukur dan berterima kasih juga untuk orang-orang yang udah selalu support, yang udah pokoknya dukung perkembangan aku seperti apa, dan aku merasa terhormat juga bisa dipandang demikian gitu. Kalau dibilang cantik ya alhamdulillah, bersyukur banget. Tapi menurut aku ya apa ya, sebagai seorang perempuan yang memang harus percaya diri sih ya, balik lagi gitu, jangan mikirin pendapat orang lain tapi fokus sama diri sendiri aja gitu. Kamu yang biasanya meranin protagonis sekarang dapat antagonis gimana? Sesuatu yang baru dan sesuatu yang seru, karena genre drama sekarang dapat orang yang mungkin ini salah satu aku mengambil Skandal 3 karena itu lebih support aku ini dari karakter juga overall ngobrol untuk sama Sasanya gimana, untuk adegan-adegan tim-timnya itu ngobrolnya awalnya gimana? Seperti apa? Kalau pribadi mungkin ada treatment sebelum take, mungkin aku rada touchy, misalkan peluk atau tangannya aku lurus. Enggak bang. Paling gitu aja sih, bikin satu sama lain nyaman dulu gitu sebelum action. Paling itu ritual. Oh iya, sebuah tantangan seperti apa? Iya, tantangan banget sih buat aku. Cuma balik lagi ya, karena di sini banyak aktor-aktor yang apa ya, yang ilmunya tinggi banget dan aku banyak banget belajar gitu. Ketika reading tuh banyak ilmu yang bisa aku ambil, dan observasi juga, terus ngobrol juga sama direkturnya, ngobrol juga sama produsernya, bertukar pengalaman sama pemain-pemain yang lain. Itu ngejadiin aku lebih nyaman sih untuk ngejalanin peran Nadia ini di set. Ditanya jujur aja, mungkin ini jawaban jujur aja. Kalau di sini kan sebenarnya udah ceritanya cuma tinggal adjust aja dengan cerita dan juga karakter yang lain, lawan lainnya. Cuma di sini sebagai seorang aktor pasti yang tadi saya bilang juga pasti akan selalu seru kalau kita mendapatkan topeng baru atau mungkin peran baru atau karakter baru. Begitu juga saya. Cuma kalau di season 3 Prince ini saya lebih genitin dikit, tingkat kegenitannya atau flamboyannya lebih bikin sedikit ketimbang yang pertama dan yang kedua. Tapi memang cerita adalah menjadi peranan penting yang selalu menjadi pembeda daripada season 1, season 2, dan season 3. Dan itu selalu menjadi sebuah suguhan yang menarik dan warna yang baru lagi. Udah pasti intinya ini kita menawarkan ada cerita baru, ada rasa baru, ada pengalaman baru yang
lihat